Ayah, ceritakan aku sebuah cerita yang membuat aku dapat mengambil nasihat kehidupan dari cerita itu. Ayah, Baiklah. simak dan dengarkan kisah nyata kehidupan berikut ini. Hati yang diam kala terluka. Seorang dokter ahli bedah bergegas menuju rumah sakit. Begitu dihubungi pihak rumah sakit karena seorang pasien dalam kondisi kritis dan harus segera dioperasi. Begitu sampai, dia mempersiapkan diri mandi dan bersalin pakaian. Sejenak sebelum masuk ke ruangan operasi, ia bertemu dengan ayah pasien yang raut wajahnya memendam cemas bercampur marah. Dengan ketus laki-laki itu mencecar sang dokter. "Kenapa lama sekali, dokter? Tidak tahukah lama Anda anak saya sedang kritis? Mana tanggung jawab Anda sebagai dokter?" Dokter bedah itu menjawab dalam senyum, "Saudaraku, saya sangat menyesal atas keterlambatan ini. Tadi saya sedang berada di luar, tetapi begitu dihubungi, saya langsung menuju ke sini. Semoga Anda maklum dan dapat merasa tenang sekarang. Doakan, semoga saya dapat melakukan tugas ini dengan baik dan yakinlah bahwa Allah akan menjaga anak Anda." Keramahan sang dokter ternyata tidak meredamkan amarah si bapak, bahkan suaranya mengeras. "Anda bilang apa? Tenang. Sedikit pun Anda tidak peduli rupanya. Apakah Anda bisa tenang jika anak Anda yang sekarat? Semoga Allah mengampuni Anda. Apa yang Anda lakukan jika anak Anda meninggal?" Sambil tetap tersenyum, dokter menanggapi, "Bila anak saya meninggal, saya akan mengucapkan seperti yang difirmankan Allah, yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Dokter itu melanjutkan, "Adakah ucapan belasungkawa yang lain bagi orang yang beriman?" "Maaf Pak, dokter tidak dapat memperpanjang usia, tidak juga mendekatkannya. Usia di tangan Allah, dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putra Anda. Hanya saja kondisi anaknya kelihatannya cukup parah. Oleh karena itu, jika terjadi yang tidak kita inginkan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saran saya, sebaiknya Anda pergi ke musala rumah sakit untuk memperbanyak sholat dan doa kepada Allah agar Dia menyelamatkan anak Anda," kata dokter tersebut. Laki-laki orang tua pasien menanggapi dengan sinis, "Nasihat itu memang mudah, apalagi untuk orang yang tidak punya hubungan dengan Anda." Sang dokter segera berlalu masuk ruangan operasi. Operasi berlangsung beberapa jam, lalu sang dokter keluar tergesa-gesa dan berkata kepada orang tua pasien, "Berbahagialah Pak, alhamdulillah operasi berjalan lancar. Anak Anda akan baik-baik saja. Maaf, saya harus segera pergi. Perawat akan menjelaskan kondisi anak Anda lebih rinci." Orang tua pasien tersebut tampak berusaha mengajukan pertanyaan, tetapi sang dokter segera beranjak pergi. Selang beberapa menit, sang anak keluar dari ruang operasi disertai seorang perawat. Seketika orang tua anak itu berkata, "Ada apa dengan dokter egois itu? Tidak sedikit pun memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya tentang kondisi anak saya." Perawat langsung terisak-isak menangis dan berkata, "Kemarin putra beliau baru meninggal dunia akibat kecelakaan. Ketika kami menghubungi
dia sedang bersiap-siap untuk mengebumikan putranya itu. Apa boleh buat, kami tidak punya dokter bedah yang lain. Oleh karena itu, begitu selesai operasi, dia bergegas pulang untuk melanjutkan pemakaman putranya. Dia telah berbesar hati meninggalkan sejenak segala kesedihannya atas anaknya yang meninggal demi menyelamatkan hidup anak Anda. Bagaimana ceritanya? Mari introspeksi diri kita masing-masing. Ambil semua hikmah dari cerita tadi. Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta, ini kata untukmu. Apabila cinta tak mau untuk membawa engkau kepadaku dalam hidup ini, maka aku yakin cinta tentulah yang akan menyatukan engkau dan aku dalam kehidupan yang akan datang. Terakhir, jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.